Saya Irfan dan mereka berdua adalah istri saya. Di channel ini kami akan membagikan video yang semoga bermanfaat untuk Anda saksikan. Salam, saya Abel bersama dengan Irfan Kadri selaku pendiri Raja Sablon Corporation. Di sini saya akan menanyakan tentang bagaimana cara Raja Sablon Corporation bertahan pada saat pandemi kemarin. Saya mau mengupas tentang bagaimana bisa Raja Sablon bertahan sampai detik ini. Jadi pandemi kemarin memang begitu banyak memberikan pelajaran bagi setiap mungkin wirausaha yang ada di seluruh Indonesia khususnya. Karena seperti yang kita tahu ada banyak teman-teman yang sampai gulung tikar ya. Dan alhamdulillah Raja Sablon bisa terlepas dari itu sendiri. Jadi di sesi kali ini akan dibagikan bagaimana cara Raja Sablon bertahan. Begitu ya? Iya. Intinya begini, di pandemi kemarin kami sampai, itu tahun 2019 ya, berarti sudah 2 tahun berlalu, hampir menuju tahun ketiga barangkali tahun ini. Jadi kemarin itu Raja Sablon berada pada titik merumahkan semua karyawan. Jadi satu-satunya yang tinggal di Raja Sablon itu adalah saya sendiri. Mengapa hal ini terjadi? Oleh karena satu peraturan dari pemerintah ya. Apa sih kemarin pembatasan itu ya? Jadi tidak ada aktivitas atau ada pembatasan aktivitas yang disebut beberapa istilah apa PPKM, PSBB dan lain sebagainya. Jadi ada yang berlaku work from home ya, WFH, jadi bekerja di rumah. Namun di Raja Sablon kami tidak melakukan itu oleh karena bisnis kami pun menjadi sepi. Seperti yang kita tahu, percetakan sendiri, sablon sendiri kan basicnya di event-event, acara-acara, misalnya acara pemerintahan, acara sekolahan. Kalau acara sekolahan misalnya ada porseni, kemudian dan lain sebagainya. Nah, ketika acara-acara ini diberhentikan, dibatasi, ya, atau dikurangi jumlahnya, maka tentu saja berdampak kepada perusahaan seperti yang saya kelola. Namun waktu pertama kali pemberlakuan terhadap sistem itu, pembatasan tadi, terus terang saja Raja Sablon berada pada titik merumahkan semua karyawan. Dan ini terjadi selama beberapa bulan. Lalu siapa yang mengelola Raja Sablon tadi? Apakah Raja Sablon berhenti atau tetap beroperasi? Jawabannya tetap beroperasi. Kenapa demikian? Karena begini. Jadi dalam mengelola bisnis itu, yang pertama kita harus tahu dulu bisnis kita itu seperti apa mekanismenya. Yang banyak terjadi sampai gulung tikar dan lain sebagainya oleh karena pimpinannya atau pendirinya atau pemiliknya, si owner, hanya memodali saja bisnisnya. Jadi dia tidak tahu mekanisme proses bisnis yang ada dalam usaha yang dia jalankan. Oleh karena itu ketika dia ditinggal oleh karyawan, baik itu karyawannya resign, berhenti, ataupun dikeluarkan ataupun dirumahkan dalam kasus pandemi kemarin, maka tidak ada orang-orang yang bekerja dalam perusahaan, otomatis perusahaannya akan tidak berjalan, tidak beroperasi. Tapi di Raja Sablon karena saya alhamdulillah mengetahui setiap lini-lini usaha, lini-lini produksi, lini-lini setiap bagian yang beroperasi di dalam perusahaan saya sendiri, maka saya ditinggal karyawan tetap bisa berjalan. Meskipun omset yang kita peroleh saat itu sangat jauh dari omset biasanya ya. Apalagi kan terbatas nivelnya. Jadi terbatas karena apa? Yang bekerja cuma 1 orang. Jadi beda omset yang sebelum pandemi dan setelah pandemi. Itu pasti. Jadi saya asumsikan dia berada di 10 kali lipat. Jadi kalau kita kemarin dapat 10.000 sebelum pandemi, pas pandemi itu kita cuma dapat 1.000. Tapi sepadan. Kenapa sepadan? Karena biaya gaji jadi tidak ada, ya kan? Ya kan, biaya gaji. Jadi biaya operasional menjadi semakin kecil. Jadi 1.000 yang saya dapatkan pada saat itu masih mampu mengoperasikan perusahaan. Jadi faktor pertama yang menyelamatkan Raja Sablon dari pandemi itu adalah karena si ownernya sendiri, si pendirinya sendiri ini mampu bekerja pada setiap bagian yang ada dalam perusahaan, memanage. Sehingga alhamdulillah selama beberapa bulan bertahan sampai akhirnya pembatasan itu sedikit dilonggarkan, barulah kita kembali memanggil karyawan. Itu poin pertama. Jadi kenapa bisa bertahan? Karena
saya masih bisa mengelola perusahaan ini meskipun seorang diri. Poin yang kedua, yaitu ada perjanjian baru dengan karyawan. Perjanjian dalam bentuk seperti apa? Yaitu tentang poin pembayaran gaji atau upah. Kenapa kita harus merubah ini? Kira-kira kenapa? Karena tentu saja pendapatan Ya, lebih berbeda kan? beda. Setelah pandemi, semua akan berubah. Itulah sebabnya kita membuat perjanjian baru kepada karyawan dengan sistem penggajian yang otomatis, tidak bisa sama seperti itu. Sampai keadaan kita kembali normal, itu perjanjian. Jadi karena karyawan ini sebagian ada yang menerima, sebagian ada yang menolak, maka kita harus memilih yang satu circle dengan kita, yang satu pikiran dengan kita. Maka sebagian karyawan ada yang berhenti pada saat itu, sebagian ada yang tetap bertahan. Nah, itu yang membuat Raja Sablon tetap bertahan. Poin yang ketiga, dan saya kira ini yang penting. Saya mengamati bisnis-bisnis yang kebanyakan gulung tikar itu adalah bisnis yang sifatnya fokus pada satu jenis usaha. Misalnya, ada seorang yang hanya membuka bisnis fotokopi misalnya ya, fotokopi. Seperti yang kita tahu, ketika pandemi kan aktivitas instansi pendidikan, pemerintahan semua, otomatis orang yang fokus di sana, omsetnya dari mana? Ya, jadi yang usahanya fokus pada satu bidang saja, satu pasar saja, itu akan mengalami penurunan yang sangat-sangat drastis yang membuat nanti dia gulung tikar. Nah, di Raja Sablon sendiri, kita yang punya banyak produk ini, syukur masih bisa bertahan. Kalau produk satu tidak laku di pasaran pada saat masa pandemi, kita coba peruntungan di produk yang lain. Bahkan yang membuat Raja Sablon bertahan, poin ketiga, Raja Sablon banyak membuka, melempar unit-unit produk baru, yang mana produk ini sebenarnya kami tidak kerjakan, tapi kami lempar ke teman-teman yang mengerjakan. Misalnya gini, Raja Sablon tidak mengerjakan pembuatan rapor K13, ya, rapor yang sekarang menjadi standar pemerintah mungkin. Jadi Raja Sablon tidak mengerjakan produk itu, tapi Raja Sablon coba mencari gambar dan rekanan yang bisa menghandle produk tersebut, lalu kemudian Raja Sablon lempar ke sosial media mereka, sosial media para admin yang mereka jalankan, para bagian marketing yang dijalankan semua. Kemudian orderan yang masuk kita lempar kepada teman yang menerima. Apa keuntungan dari bisnis seperti ini? Biasa disebut sebagai apa? Bisnis yang dilempar ke tempat lain biasa kita sebut dropship, betul. Jadi dropship ini keuntungannya banyak. Yang pertama, kita menjadi tidak rugi waktu, karena kita hanya mempercayakan sama orang dan orang yang akan bertanggung jawab. Yang kedua, kita dapat keuntungan di situ, yang mana keuntungan ini sudah cukup. Jadi kita bisa mengerjakan produk lain yang kita kerjakan sendiri. Misalnya Raja Sablon mengerjakan sablon ya. Nah, Raja Sablon tetap bisa menyablon dan tetap bisa mendapatkan keuntungan dari rapor tadi. Jadi apa yang membuat Raja Sablon bertahan di masa pandemi? Poin yang ketiga adalah Raja Sablon membuka potensi dropship. Jadi kami melempar banyak produk yang sebenarnya kami tidak kerjakan, tapi kami bagi ke teman. Di sini kita menjadi ada sistem berbagi dengan teman yang lain dan membuka peluang rezeki kita lebih besar. Jadi inilah 3 hal yang kami lakukan selama pandemi sampai saat ini, dan alhamdulillah perlahan-lahan kami kembali membaik. Begitu. Jadi apakah prospek Raja Sablon lebih berkembang sebelum pandemi atau setelah pandemi? Oh iya. Jadi begini, kalau kita bicara prospek, kita kembali ke data-data keuangan. Di antaranya omset, laba bersih, dan ekuitas ya. Jadi indikatornya itu. Kalau indikatornya itu tadi yang saya sebutkan, sebenarnya Raja Sablon berada di titik lebih berkembang prospeknya dibanding sebelum pandemi. Nah, tapi itu semua tidak terlepas dari bagaimana kita memanajemen usaha kita. Dari segi omset, Raja Sablon berkembang sekitar 25-40% sebelum pandemi. Ya. Dari segi laba bersih juga berkembang 10-25% sebelum pandemi. Ekuitas malah jauh berkembang. Kekayaan perusahaan Raja Sablon jauh lebih banyak setelah pandemi. Nah, mengapa demikian? Karena tadi banyak produk yang kami tawarkan membuat keuntungan kami masuk dari 2 sisi. Masuk dari teman-teman dropship dan masuk dari yang kita jalankan sendiri. Sehingga membuat kekayaan perusahaan baik dari segi pendapatannya, laba bersihnya,
dan aset-asetnya itu terus berkembang. Sehingga kami mengatakan di Raja Sablon dengan ujian-ujian seperti ini, alhamdulillah membuat kita semakin kuat. Dan ini menjadi pelajaran berharga untuk kita, sehingga di masa mendatang ketika ada kejadian-kejadian seperti ini, insya Allah kita sudah terbiasa. Jadi maksudnya ini seperti kayak tidak pandemi begitu, tetap sama rasanya. Pandemi tidak rasa pandemi. Ya, pandemi tidak rasa pandemi karena pandemi tidak rasa pandemi. Setelah pandemi tetap begitu, apalagi masih tetap berkembang juga. Jadi pandemi tidak rasa pandemi. Iya. Betul. Nah, alhamdulillah ini semua tidak terlepas dari kerjasama teman-teman semua, yaitu teman-teman karyawan, dan bagaimana cara kami memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan sehingga pelanggan terpuaskan dan mereka menjadi nyaman belanja di tempat kami, nyaman belanja dengan pelayanan yang kami berikan sehingga repeat order betul. Ya seperti itu. Berdasarkan pengalaman Anda, apakah ada pesan-pesan untuk disampaikan kepada yang lain? Oh iya, pesan kami yang pertama khusus untuk pemilik usaha atau pengelola, supervisor dan selevelnya. Yang pertama, Anda harus mengetahui lini bisnis Anda harus mengetahui setiap proses bisnis yang berjalan dalam perusahaan Anda atau yang berjalan di tempat dimanapun Anda bekerja, baik itu levelnya perusahaan yang tinggi, sedang, atau UMKM, atau bahkan usaha yang ekonomis gitu loh, yang modalnya kecil-kecilan. Apapun jenis usaha itu, Anda harus mengetahui setiap proses bisnis yang ada di sana. Sehingga kejadian-kejadian seperti ini ketika Anda ditinggal karyawan oleh karena satu dan lain hal, Anda masih tetap dapat menghandle perusahaan atau usaha yang Anda tempati bekerja atau yang Anda jalankan. Dari sisi karyawan, jadi harus ada hubungan timbal balik, saling memahami antara pemilik dan karyawan. Dalam arti seperti ini, Anda mungkin karyawan ya, Anda mungkin tidak kaya, ya, tidak bisa menjadi orang yang kaya dari hasil yang Anda dapat di tempat Anda bekerja. Namun ingat bahwa Anda mampu hidup oleh karenanya. Jadi kalau kita berorientasi gaji paling tinggi, maka kita tidak akan berhenti mencari pekerjaan, karena selalu ada yang menawarkan gaji tertinggi. Nah, yang perlu kita cari di sini adalah bagaimana kita nyaman bekerja di sana, dan dari sana kita dapat memperoleh banyak hikmah, manfaat, pelajaran, ilmu dan lain sebagainya. Dan itu indikator yang perlu diperhitungkan dalam bekerja sebagai karyawan. Dari sisi karyawan, bangun hubungan yang baik dengan pimpinan kalian. Jadi pahami situasi yang ada sehingga kalian mampu berbicara satu dengan yang lain, saling memahami. Ketika memang situasinya berubah, maka tentu ada perubahan juga yang imbas kepada karyawan. Jadi intinya di sini kepada karyawan saling memahami bagaimana mekanisme kesulitan yang dihadapi perusahaan, dan pimpinan itu perlu untuk tetap bersama-sama bekerja sama. Kemudian terakhir bahwa apapun ujian yang Anda dapatkan, tetaplah berusaha untuk melaluinya. Selama masih ada upaya untuk melewati ujian itu, maka insya Allah selalu ada jalan. Tetapi ketika Anda telah menyerah dan berhenti, maka jalannya sudah tidak ada. Jadi tetap semangat, ikhtiar, apapun hasilnya tetap itu adalah ketentuan dari Yang Maha Kuasa. Intinya kita tetap berusaha berjuang untuk melewati setiap kesulitan-kesulitan yang kita alami. Saya kira itu. Baik, demikian tadi pesan-pesan yang disampaikan. Semoga bermanfaat dan inspirasi. Terima kasih. Saya Abel. Salam. Salam.